Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal Jember memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari seni, budaya, kemudian event tahunan yang kita gelar setiap tahun. Salah satu yang paling ikonik adalah gerak jalan Tanggul Jember tradisional atau biasa kita kenal sebagai Tajemtra. Sejak tahun 1977, kegiatan ini pun digelar rutin oleh Jember. Seperti tahun ini pun, ya selain sebagai event yang menyehatkan, ternyata Tajemtra ini juga berdampak positif bagi ekonomi kerakyatan masyarakat Jember. Seperti apa lalu Tajemtra akan kita gelar tahun ini? Untuk membahasnya kita akan lebih lanjut dalam special talk show bersama saya, Muhammad Solihin. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama saya Bapak Edi Budi Susilo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Kabupaten Jember. Berikut juga Kompol Muhammad Toha SH, Kabakops Polres Jember. Selamat siang. Apa kabar Bapak-Bapak? Sehat semua. Alhamdulillah. Baik, saya rasanya tidak perlu mengulang pertanyaan saya tadi di awal. Sudah pernah ikut Tajem belum? Sebagai masyarakat Jember tentunya sudah pernah dong. Pastilah. Pasti. Kita mulai dari Pak Edi dulu mungkin. Seperti apa yang Bapak rasakan ketika itu? Spektakuler ya. Karena kita bisa berbaur dengan seluruh masyarakat, hampir rata-rata 20.000 masyarakat setiap tahun itu ikut bergembira untuk mengikuti gerak jalan Tanggul Jember tradisional. Ini sangat fenomenal karena sudah 46 tahun ya. Dari tahun 1977 di awal Bupati Abdul Hadi sampai dengan hari ini. Dan itu terus berlangsung. Hanya kemarin tidak dilaksanakan gara-gara COVID ya. Pandemi. Gara-gara COVID. Ya. Selebihnya kita laksanakan terus. Tentu saja ini sebuah event yang ditunggu oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jember ya. Ini adalah pestanya rakyat dan tentu saja juga untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan pasca pandemi Covid kemarin. Baik. Sehingga ini akan kita lakukan optimal, moga-moga bisa dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat Kabupaten Jember. Ke Kompol Toha. Kompol Toha selain sibuk sebagai pengamanan nih, pastinya juga ikut kecimpung atau pernah terjun langsung jalan sejauh 30 km di Tajemtra begitu ya. Apa yang Bapak rasakan? Kalau dulu itu berangkat pernah terakhir sampai subuh baru berangkat itu. Nunggu kali giliran saking banyaknya. Kemudian sekarang kan sudah ada penerangan di sepanjang jalan, kemudian banyak penonton. Kalau dulu kan masih agak sepi ya. Tapi animo banyak sekali dulu. Jadi memang banyak sekali kesan dan pesan yang mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan perayaan Tajemtra dari tahun ke tahun. Yang menarik tahun ini bahwa tadi ada sedikit bocoran ke Enso nih, bahwa ada 20.000 orang nantinya kira-kira ya Pak ya? Bukan begitu Pak ya, yang akan bergabung di Tajem tahun ini? Ya, saya optimis itu sampai dengan tadi pagi saya cek data yang masuk sudah lebih kurang 6.200 itu terdaftar resmi. Nah, tentu saja event ini di samping terdaftar resmi itu banyak sekali penggembira ya, penggembira yang tidak bisa kita tolak, tetapi mereka betul-betul saya katakan tadi adalah pesta rakyat. Oleh karena itu saya optimis dalam waktu 3 minggu kita buka pendaftaran ini bisa masuk nanti sampai angka 8.000 insya Allah. Kemudian dari penggembira dan partisipan yang setiap tahun selalu mengikuti event ini mesti akan ketemu angka 20.000 sampai 25.000 ya Pak Kabakop ya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mendaftar di kesempatan yang mungkin sudah kurang dari persiapan seminggu ini Pak? Iya, kami sudah bersosialisasi selama 2 minggu terakhir ini ya, sangat masif melalui media cetak, media online, semua kita laksanakan termasuk hari ini kan dalam rangka sosialisasi juga ya. Jadi kita laksanakan itu masif. Semua instansi yang ada di Jember juga kita minta partisipasinya mendaftarkan, kemudian masyarakat juga melakukan itu dan kita buka pendaftaran itu di 8 titik, 7 titik secara daring, yaitu di JSG, Jember Sport Garden, kemudian di GOR PKPSO, kemudian ada lagi 5 itu di kecamatan, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Kalisat ya, sama Kecamatan Mayang. Setiap titik di Kota Jember sudah ada pos-posnya ya? Iya, bahkan kemarin kita ada event juga parade budaya
Jawa Timur kemarin, itu di sini di alun-alun kita buka juga malam itu, lumayan animonya. Dalam waktu singkat 100 lebih orang daftar. Artinya animo itu selalu ada dan kita berpikir dan optimis, moga-moga tahun ini meskipun cukup pendek waktunya ya, karena memang hampir bersamaan dengan perhelatan pemilu, musim kampanye, oleh karena itu kita optimalkan. Kita doakan semakin lancar aja Pak. Dengan persiapan rentang waktu yang semakin sempit ini, semoga pegelaran Tajimtra juga semakin lancar, persiapannya baik sampai dengan akhir nanti. Kalau kira-kira kita sedikit singgung Pak, apa hadiah yang menarik yang mungkin bisa Pak Edi bocorkan ke teman-teman peserta yang bakal join? Sebenarnya ini nggak ada yang rahasia ya. Jadi kita menyiapkan kurang lebih 200 juta ya. 200 juta ada hadiah yang karena memang kemampuan mengikuti gerak jalan, yaitu teman-teman yang secara serius mengikuti SOP dari pos pertama atau pos start di Tanggul, pos kedua di Bangsal, pos ketiga di Rambi Puji, dan terakhir di finish ya. Ini tentu saja mereka berhak mendapatkan hadiah. Reward. Ya, hadiah itu tentu saja nomor perorangan, putra-putri, nomor bergu pelajar putra-putri, nomor bergu umum. Kemudian juga penampilan dari peserta yang heboh ya, yel-yelnya, termasuk kostumnya yang paling bagus, menarik. Ada kategori tersendiri untuk itu Pak Edi? Iya, jadi itu nanti ada tim penjurian yang memang menilai khusus kaitan itu ya. Jadi ada yang misalnya pemenang 1, 2, 3 lomba heroik yel-yelnya misalnya gitu, itu ada nanti. Dan mereka juga dapat hadiah 1, 2, dan 3. Selebihnya ini yang bersifat untuk masyarakat luas. Door prize. Nah, door prize kita siapkan juga dengan hadiah yang cukup fantastis. Ada 3 sepeda motor, ada kulkas, ada mesin cuci, dan macam-macam hadiah menarik lainnya. jadi itu salah satu pelecut semangat buat teman-teman akhirnya Ya. bisa mendaftar. Masyarakat Jember yuk, mumpung masih ada waktu silakan mendaftar. Gratis boleh, loh ya? Gratis. Boleh diberitahu link atau bagaimana cara mendaftar? Nanti saya harus lihat HP saya dulu karena link saya nggak hafal saya. Baik. Kita ke Kompol Toha dulu. Okay. Terkait pengamanan, kita akan jalan sejauh 30 km dari Tanggul ke Jember. Tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita siapkan terkait pengamanan dan juga rekayasa lalu lintasnya. Seperti apa dari Kompol Toha pengamanannya? Untuk pengamanan ini kita siapkan dari Polri-nya sendiri ya. Ini ada 540 personil yang kita libatkan. Kemudian ditambah dari rekan-rekan TNI, Disub, Satpol PP, dan Kesehatan juga. Ya kurang lebih ada 800 ya, 800-an lebih lah pengamanan ini. Di situ ada kita bagi, ada yang di jalur khusus itu ada di Tanggul, itu ada sekitar 36 titik kalau nggak salah itu ya. Itu masing-masing titik itu kita siapkan personil. Kemudian di jalur Bangsal juga kita siapkan personil, termasuk di Rambi Puji, kemudian di Sukorambi, kemudian Kaliwates dan Kota. Ini kita tentunya kita sudah bagi. Kemudian ada jalur alternatif Pak, karena nanti ada yang ini kita tutup, jadi mulai Tanggul Jember ini kita tutup. Ada jalur alternatif, nanti kita lewatkan yang dari Surabaya itu lewat ke Pondok Dalem ke arah Kencong. Kencong menanti tembus Gumuk Mas, Balung, Wuluan, Ambulu, Jenggawa, kemudian nyampe di Ajung, ini jurusan ke Banyuwangi. Termasuk sebaliknya, yang dari Banyuwangi, dari Bondowoso juga kita arahkan ke situ. Tentunya ini sudah disosialisasikan ya? Sudah, jadi sudah kita kirim surat ke Polres-Polres samping, kemudian ke media juga kita kasih himbauan, kemudian ke Polresnya juga sudah kita minta tolong untuk menyebarkan itu terhadap pengusaha-pengusaha kendaraan. Luar biasa sekali. Rupanya kalau kita tangkap perbincangan kita sudah lumayan sekali persiapannya juga untuk Tajimtra lebih tergelar dengan sempurna begitu tahun ini ya Pak. Tentunya masih ada pembeda-pembeda. Baik, tentunya masih ada pembeda yang mungkin akan menjadi signature atau karakter dari Tajimtra dari 2023 ini. Tapi jangan dijawab dulu, nanti akan saya tanyakan ke Pak Edi lebih lanjut. Pemirsa, tetap bersama kami di Special Talk Show.